Perkenalkan, nama saya Manjelala. Saya akan menunjukkan langkah-langkah menjalankan program NutriClean versi 3. Yang pertama, double klik menu icon NutriClean 3 yang terdapat pada desktop hingga muncul tampilan seperti di layar desktop Anda. Ketik angka 1 pada menu ID, lalu tekan enter 2 kali. Berikut tampilan layar utama NutriClean versi 3. NutriClean versi 3 memiliki 7 menu utama. Yang pertama data statik, yang kedua konseling, ketiga laporan, keempat utility, kelima Windows, 6 health, dan terakhir menu keluar dari program. Data statik memiliki beberapa submenu, antara lain data pasien, data konselor, data dokter, data komposisi bahan makanan, data jenis diet, data bahan makanan penukar, data pekerjaan, data kelurahan, data user ID atau pemakai aplikasi, dan yang terakhir menu keluar dari program. Baik, mari kita lihat satu persatu menu yang terdapat di data statik. Yang pertama adalah data pasien. Data pasien berisi informasi tentang aktivitas konseling. Untuk sementara data ini masih kosong karena kita belum melakukan proses konsultasi. Oleh karena itu bagian ini kita lewatkan saja, nanti kita akan bahas pada bagian tersendiri. Yang kedua adalah data konselor. Anda dituntut untuk menginput semua konselor atau ahli gizi yang terdapat di unit tugas Anda. Caranya adalah yang pertama ketik kode ahli gizi atau kode konselor, biasanya diawali dengan AG, dilanjutkan dengan nomor urut, misalnya 01, tekan enter, kemudian ketik nama ahli gizinya, kemudian ketik jabatannya, ketik nomor teleponnya, dilanjutkan dengan alamat email. Terakhir, klik ikon gambar disket, ikon disket. Ahli gizi pertama sudah tersimpan. Lanjutkan menginput ahli gizi yang kedua. Tekan enter. Jika Anda tidak memiliki informasi tentang nomor telepon atau email ahli gizi tersebut, bagian ini bisa dikosongkan, tetapi lebih baik jika data ahli gizi tersebut lengkap. Terakhir, klik ikon disket. Lakukan input data semua ahli gizi yang terdapat di unit tugas Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi ikon yang terdapat di sebelah kanan ini. Yang pertama, ikon pertama adalah gambar silang. Ini fungsinya untuk menghapus ahli gizi yang terdapat di sini. Misalnya kita akan menghapus konselor 1. Klik ikon silang ini. Akan muncul peringatan apakah Anda akan menghapus atau tidak. Yes jika Anda akan menghapus dan no jika tidak akan menghapus. Yang kedua, ikon yang kedua adalah gambar printer. Ini fungsinya untuk mencetak data yang terdapat di menu ini. Klik ikon printer ini, nanti muncul tampilan seperti ini. Untuk mencetak, ada dua tahapan yang Anda harus lakukan. Tahap pertama adalah pilih jenis printer dengan mengklik menu ini. Pilih jenis printernya, jenis kertasnya, orientasi kertasnya. Setelah itu klik OK. Langkah yang kedua, klik ikon print yang kedua. Silahkan pilih halaman berapa yang akan di print. Setelah selesai, klik OK. Maka proses pencetakan akan berlangsung. Untuk keluar dari menu ini, Anda tidak dibenarkan mengklik menu keluar yang terdapat di bagian atas, tengah atas, tetapi Anda klik simbol silang kali yang terdapat di sebelah kiri. Ikon yang ketiga adalah ikon clear. Fungsinya adalah untuk membersihkan layar yang terdapat di menu ini.
Jika posisinya seperti ini, Anda tidak bisa menginput ahli gizi berikutnya. Oleh karena itu, menu ini harus dibersihkan dengan menggunakan fasilitas icon clear. Cukup diklik satu kali, maka layar ini akan bersih dan Anda bisa melanjutkan menginput data selanjutnya. Icon yang keempat adalah save, kita sudah praktekkan tadi. Kemudian icon yang terakhir adalah keluar dari menu data ahli gizi. Menu berikutnya yang terdapat di data statik adalah data dokter. Fungsinya hampir sama dengan data ahli gizi tadi. Anda dituntut untuk menginput semua dokter yang ada di unit tugas Anda. Prosedurnya persis sama dengan data ahli gizi tadi. Cukup dengan mengetik kodenya terlebih dahulu. Misalnya kita awali dengan kode DR atau dokter. Dilanjutkan dengan kode angka 01 menandakan nomor hurufnya. Tekan enter, masukkan nama dokternya, misalnya dokter Sirajudin, spesialis penyakit dalam misalnya, nomor telepon, email, dan seterusnya, lalu ketik. Menu selanjutnya yang akan kita bahas pada data statik adalah data komposisi bahan makanan. Bagian ini memuat informasi atau database daftar komposisi bahan makanan yang digunakan oleh program NutriClean 3 ini. Ada dua hal penting yang harus Anda ketahui pada bagian ini. Yang pertama adalah jika Anda ingin mencetak daftar komposisi bahan makanan yang terdapat pada program ini, caranya klik icon printer, kemudian pilih jenis printer, jenis kertasnya, orientasi halamannya sebaiknya landscape, lalu pilih OK. Tapi sebelum Anda mencetak, Anda harus ketahui berapa jumlah halaman kertas yang perlu Anda siapkan dengan cara mengklik simbol yang terdapat sebelah kiri ini. Di sini tercantum angka 40. Artinya Anda membutuhkan 40 halaman, 40 lembar kertas. Setelah Anda memilih jenis printer, langkah selanjutnya adalah klik icon printer untuk mencetak daftar komposisi bahan makanan yang digunakan di program. Selanjutnya adalah kita keluar dari menu ini dengan cara klik simbol silang yang terdapat di sebelah kiri. Hal yang kedua yang harus Anda ketahui adalah Anda bisa menginput data nilai gizi bahan makanan yang belum ada di dalam database ini. Misal Anda ingin memasukkan bahan makanan lokal yang kemungkinan besar belum terdapat di database NutriClean 3 ini. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama Anda harus cek dulu apakah betul bahan makanan tersebut belum terdapat di database NutriClean 3 ini. Caranya untuk mengecek adalah dengan cara klik kolom ini, kotak ini, muncul gambar menu filter, Anda ketik bahan makanan yang Anda ingin cari. Misalnya saya ingin mencari bahan makanan dange. Ternyata bahan makanan dange ini belum terdapat di database DKBN. Saya kemudian berusaha mencari melalui referensi berapa nilai gizi dange per 100 gram. Setelah saya menemukan referensi nilai gizi dange per 100 gram, saya kemudian menginput data tersebut di database NutriClean 3 ini dengan cara klik menu nama bahan makanan, ketik bahan makanan yang akan kita input, diakhiri dengan enter satu kali, maka akan berpindah ke kolom kelompok bahan makanan. Anda pilih menggunakan mouse. Dange itu masuk dalam kelompok bahan makanan apa, mentah, masak, terolah, dan seterusnya.
kita pilih makanan siap santap, lalu kemudian golongannya, dia masuk dalam golongan apa. Karena dange itu terbuat dari tepung beras, maka dia termasuk dalam golongan serealia, umbi, dan hasil olahan. Lalu kemudian masukkan nilai gizi sesuai dengan referensi yang Anda dapatkan. Misal, berdasarkan referensi, dange itu per 100 gram memiliki kandungan energi sekitar 50 misalnya, ini contoh. Kemudian memiliki protein hewani 5 misalnya, lalu kemudian lemaknya misalnya 2, karbohidrat misalnya 12, kalsium misalnya 1, dan seterusnya, sesuai dengan referensi yang ada. Terakhir, Anda klik Save. Untuk mengetahui apakah bahan makanan tersebut tersimpan di database atau tidak, kita bisa cek dengan cara klik ikon ini, ketik dange. Nah, ternyata sudah tersimpan. Anda bisa double klik bahan makanan ini sehingga muncul di tampilan seperti ini. Untuk keluar dari menu data bahan makanan ini, cukup klik ikon pintu. Menu selanjutnya yang akan kita bahas pada data statik adalah data jenis diet. Menu ini berisi informasi tentang seluruh jenis diet yang terdapat di program ini. Untuk mengetahui jenis diet apa saja yang ada di sini, kita cukup mengklik ikon kotak yang terdapat di sebelah kanan ini. Dan berikut berbagai macam jenis diet yang ada di program ini, kita bisa baca satu persatu. Selanjutnya kita coba buka salah satu jenis diet yang paling populer, misalnya diet diabetes mellitus. Double klik. Diet diabetes mellitus itu memiliki beberapa tipe. Untuk mengetahui tipe apa saja, kita klik kotak yang satu ini. Di sini terdapat diet tipe 1, 2, hingga 8. Misalnya kita ingin melihat diet DM tipe diet DM3 misalnya, double klik. Kemudian di sini muncul DM tipe 3. DM3 itu energinya 1500, proteinnya 60, dan seterusnya. Untuk mengetahui makanan apa saja yang disarankan untuk dikonsumsi dengan jumlah kalori 1500, protein 60, dan seterusnya, kita bisa klik jadwal makan yang terdapat pada bagian tengah ini, jadwal makan. Untuk makan pagi, dianjurkan untuk mengonsumsi nasi sebanyak 100 gram, daging sebanyak 25 gram, dan seterusnya. Perlu diketahui bahwa ini adalah pola menu. Pola menu berarti bahwa Anda bisa mengolah makanan tersebut dengan menu apa saja. Kemudian jam 10, kemudian siang, jam 16, dan terakhir adalah sore atau malam. Misal jika di tempat saudara, di tempat Anda, masyarakatnya jarang mengonsumsi daging, maka Anda bisa mengganti daging dengan ikan. Bagaimana caranya? Caranya adalah klik bahan makanan daging ini, kemudian muncul ikon smile warna kuning, Anda cukup klik ikon itu. Lalu kemudian muncul tabel filter, Anda ketik bahan makanan penggantinya, misalnya ikan. Kita pilih ikan segar saja yang umum, double klik. Nah, Anda hanya dibenarkan mengganti bahan makanan yang sesuai. Misal lauk hewani diganti dengan lauk hewani, lauk nabati diganti dengan lauk nabati. Tetapi Anda tidak dibenarkan merubah jumlahnya atau beratnya. Cukup bahan makanannya saja. Kemudian, hal lain pada menu ini adalah catatan. Catatan ini berisi informasi tentang diet dan penyakitnya. Misal diet diabetes mellitus itu apa, kemudian tujuan dietnya apa, prinsip dietnya, bahan makanan yang dianjurkan apa, dan seterusnya.
Setiap perubahan yang Anda lakukan pada setiap tab ini, catatan, jadwal makan, dan diet, Anda harus klik save untuk menyimpan. Khusus untuk catatan, Anda bisa menambahkan informasi yang terdapat di dalamnya, atau Anda bisa mengupdate informasi terbaru yang ada di sini dengan cara ya klik pada bagian dalam, lalu kemudian tambahkan informasi, dan seterusnya. Kita simpan misalnya karena kita melakukan perubahan tadi pada ikan segar. Apakah Anda ingin menyimpan? Silahkan simpan data berhasil, lalu keluar dari menu image diet. Menu lain pada data statik itu adalah data bahan makanan penukar. Khusus untuk menu ini, saya pikir kita tidak perlu utak-atik karena data bahan makanan penukar ini sudah sangat standar. Kalau Anda ingin melihat golongan apa saja yang ada di sini, cukup klik kotak ini. Di sini muncul beberapa macam golongan 1 sampai golongan 7, mulai karbohidrat sampai makanan tanpa kalori. Kalau Anda ingin melihat bahan makanannya apa saja, cukup double klik bahan makanan yang Anda ingin lihat. Lalu kemudian di sebelah kanan ini ada bahan makanan, dan seterusnya. Terakhir kita keluar dari menu. Selanjutnya adalah data pekerjaan. Silahkan Anda mengecek apakah seluruh pekerjaan yang ada di tempat tugas saudara-saudara itu sudah ada di dalam master tabel pekerjaan ini. Misal kita cari apakah tukang ojek sudah masuk misalnya. Ini tinggal diklik saja browse-nya, filternya, lalu kemudian ketik tukang ojek. Oh, ternyata tukang ojek belum masuk. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana menginput data tukang ojek ke dalam master tabel pekerjaan. Caranya cukup mudah. Anda cukup klik di kolom data pekerjaan ini, kemudian ketik tukang ojek, akhiri dengan enter 1 kali, kemudian muncul gambar disket di sebelah kanan, ikonnya silahkan diklik. Nah, data pekerjaan tukang ojek sudah masuk. Bagaimana cara mengeceknya apakah pekerjaan tukang ojek sudah masuk? Cukup klik ikon ini, lalu kemudian coba cari tukang ojek, ternyata sudah masuk. Bagaimana caranya jika ada pekerjaan yang akan kita hapus? Misal, kita akan menghapus pekerjaan biro umum. Caranya cukup mudah, Anda tinggal klik jenis pekerjaan yang akan dihapus, lalu klik ikon silang yang terdapat di sebelah kanan. Muncul peringatan, apakah Anda yakin ingin menghapus? Ya, kalau yakin klik yes. Maka pekerjaan tersebut akan terhapus dari database tabel pekerjaan. Selanjutnya adalah data kelurahan. Seyogyanya, seluruh kelurahan yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia itu sudah masuk di dalam database ini. Tetapi kita patut mengecek apakah betul seluruh kelurahan atau desa itu sudah ada di database ini. Caranya bagaimana? Caranya cukup klik ikon ini, lalu kemudian muncul tabel filter. Anda tinggal mengecek kelurahan apa yang Anda ingin lihat. Misal kelurahan tempat domisili saya, kelurahan Pacerakan. Ternyata Pacerakan belum masuk. Bagaimana cara menginput kelurahan Pacerakan masuk ke dalam database ini? Caranya cukup mudah, tinggal klik kolom menu kelurahan ini, kemudian ketik Pacerakan, kemudian tekan enter 1 kali, masukkan kode pos kelurahan tersebut. Misalnya kode posnya 90242. Kemudian enter, masukkan nama kecamatannya, Kecamatan Biringkanaya, kotanya Kota Makassar. Lalu kemudian klik save. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, artinya terdapat kesalahan di kode pos. Kita bisa memanipulasi kode pos agar kelurahan Pacerakan bisa masuk. Menu ini cukup klik abort saja, lalu kemudian kita ganti kode posnya misalnya 41, kemudian kita save, masih, kita coba 40, save. Nah,
sudah tersimpan. Jadi kalau muncul menu seperti tadi, maka data kelurahan tidak bisa tersimpan. Oleh karena itu, supaya dia bisa tersimpan, kita memanipulasi kode pos. Bagaimana caranya ngecek? Apakah betul kelurahan Pacarakan sudah tersimpan atau tidak? Coba kita cek. Ketik Pacarakan. Nah, sudah masuk ternyata. Meskipun sesungguhnya kode posnya kurang tepat, tapi tidak ada masalah. Yang penting nama kelurahan sudah masuk ke database. Kemudian, yang terakhir adalah data user ID atau pemakai aplikasi. Di sini secara default ada dua user yang ada di dalamnya, yaitu user ID 1 atas nama Yanti, dan yang kedua adalah pusat. Anda bisa menambahkan user ID sendiri khusus untuk Anda untuk membuka program ini. Tetapi user ID 1 ini tidak bisa dihapus. Biarkan dia apa adanya di software ini. Artinya apa? Artinya jika suatu hari Anda lupa password, Anda lupa ID, maka kemudian Anda bisa menggunakan user ID 1 ini untuk bisa mengakses informasi yang terdapat di dalam Clean 3 ini. Bagaimana cara memasukkan user ID yang baru? Silahkan masukkan user ID Anda. Misalnya saya masukkan ID Manji misalnya. Lalu kemudian nama usernya adalah Manji Lala. Sorry, tekan enter, bukan mouse. Manji, enter satu kali. User ID, nama usernya Manji Lala. Kemudian passwordnya misalnya 123. Sorry, enter. Passwordnya 123. Klik add. Ternyata tidak bisa. User ID Manji. Enter. Password 123, enter. Password 123, enter. Muncul gambar disket. Tersimpan. Demikian penjelasan tentang menu yang terdapat di data